sekarang Allah menawarkan sebuah bisnis, tidak hanya menguntungkan secara materi, tapi menguntungkan diri kita, bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang sangat pedih. Ya. Alhamdulillah. Mau nggak diambil jamaah sekalian? Mau nggak? Ambil jamaah. Apa itu tawarannya? Tu'minuna billah. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan engkau berjihad dengan diri, dengan harta, dan juga dengan nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Jadi jamaah tahu Umar bin Khattab? Tahu nggak jamaah? Tahu nggak Umar bin Khattab? Kenal nggak sama dia? Nggak kenal. Tahunya dari mana jamaah tadi? Sejarah ya. Menurut beberapa keterangan, Umar itu orang yang luar biasa. Sebelum Islam dikenal dia galaknya luar biasa. Kalau bahasa keren sekarang nih, dia dulu mantan preman. Ya. Tapi orang takutin luar biasa sama dia. Tapi berkat doa Nabi Muhammad SAW, ada di antara dua Umar yang kemudian dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dialah kemudian yang menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, jadi di zaman beliau itu jamaah, kita tahu tentang sosok beliau yang sangat hebat. Konon ya ada sebuah kisah, setan aja kalau lagi jalan tuh ketemu beliau ada Umar, setannya cari jalan lain ya Mas Adi. Bayangin tuh, Umar begitu hebatnya. Setan cari jalan lain. Lah kalau kita ketemu setan ya Mas Adi, siapa yang lari? Ya, kita yang kabur ya Mas Adi. Dan kita tahu dalam sebuah kitab namanya Muqawimat An-Nafsiyah Al-Islamiyah, ada di bab tentang Al-Khawf ya Mas Adi. Ada juga dalam kitab Tazkiyatun Nufus di bab yang sama, yaitu bab Al-Khawf. Itu diceritakan tentang sosok Umar. Dalam sebuah kisah diriwayatkan, Umar itu suatu saat pernah membaca Quran, yaitu surah At-Tur. Ya. Surah At-Tur itu surah yang ke-52. Ya, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. Sampai di ayat ini jamaah, sampai di ayat inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Itu Umar jamaah seketika menangis. Dalam riwayat itu dikatakan, saking beliau menangis itu ada bekasan linangan air mata. Bayangin ya maksudnya. Ya. Sampai menangisnya seperti itu gara-gara apa? Memiliki rasa khauf yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama terhadap siksaan Allah, terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu lagi namanya Zurar bin Abi Aufa. Itu Zurar bin Abi Aufa jamaah lagi sholat subuh berjamaah, ya. Dia jadi imam. Ketika dia jadi imam dibaca surah Al-Mudaththir, ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Sampai di ayat itu jamaah,
itu Zurur bin Abi Awfa seketika terjatuh, dan menurut riwayat akhirnya beliau meninggal dunia. Masya Allah ya maksudnya. Apa sebabnya? Ayat yang dibaca menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Makanya orang-orang jamaah kalau dia sudah memahami tentang kehidupan hari kiamat, tentang dahsyatnya azab Allah, niscaya dia akan banyak menangis dibandingkan tertawa. Itulah pesan-pesan yang menggambarkan tentang kehidupan Nabi kita Muhammad, juga yang memberikan peringatan kepada kita sekalian agar kita lebih hati-hati di dalam menjalankan kehidupan ini. Tapi jamaah, ada salah satu keutamaan, ya, keutamaan mengimani Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah ayat kita baca itu, ya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, wahai orang beriman, maukah kalian aku tawarkan sebuah perniagaan, sebuah bisnis? Bayangin jamaah sama nanya, kalau ada teman kita nih tawarkan bisnis menguntungkan jutaan, bahkan ratusan juta, atau bahkan miliaran, kira-kira bisnis itu diambil apa enggak sama kita? Diambil enggak jawab saya? Pasti diambil. Nggak mikir-mikir lagi? Benar. Kalau dibohongin, ya, biasanya setelah dipertimbangkan, wah ini bisnis oke juga nih, ya, untung ini dahsyat banget. Dalam waktu sebulan dapat sekian, setahun dapat sekian, akhirnya dianalisa, wah cakep nih, kita ambil di bisnis. Biasanya begitu, ya. Kalau udah menguntungkan, masih diambil. Itu tabiat kita begitu jamaah. Nah sekarang Allah menawarkan sebuah bisnis, tidak hanya menguntungkan secara materi, tapi menguntungkan diri kita, bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab yang sangat pedih. Ya. Alhamdulillah. Mau nggak diambil jamaah sekalian? Mau nggak? Ambil jamaah. Apa itu tawarannya? Tu'minuna billah. Kau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan engkau berjihad dengan diri, dengan harta, dan juga dengan nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Jadi ada 3 amal jamaah yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara azab jamaah, ya Allah, saya bilang ngeri banget. Ya, saya sering mengilustrasikan kalau boleh. Ini namanya apa jamaah? Apa nama ini? Air apa gunanya? Buat apa itu? Kalau sekarang bisa buat minum, ya. Kalau misalnya ada air di kolam begitu banyak, buat apa itu? Buat mandi basah ya dia. Buat apa? Buat mandi, ya. Tapi pertanyaannya jamaah, apa yang akan terjadi jika air yang kita pegang ini dalam keadaan mendidih, kemudian disiramkan ke kepala kita? Kebayangkan ya mas kalian? Kebayangkan? Apa yang akan terjadi jika ini air mendidih kemudian disiramkan ke kepala kita dengan begitu cepatnya? Apa yang akan terjadi? Ya Allah, na'udzubillah. Itu yang saya sampaikan. Ternyata ada amal jamaah yang apabila kita lakukan, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab yang sangat pedih. Apa itu? Yaitu mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sekarang ini banyak orang Islam, kaum muslimin, masjid-masjid, kantor-kantor, ya, di berbagai tempat, di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai negara, mereka memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita aja jamaah, kalau misalkan ngebayangkan tentang sosok Nabi pasti nangis gitu. Oke, kalau jamaah iseng-iseng lagi menyampaikan, ya, mengumandangkan syair-syair Islam, apalagi tentang sosok Nabi Muhammad SAW, pasti nangis ya maksudnya. Ya. Dan kalau jamaah pernah baca itu syair itu yang bunyinya kayak gini nih. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Wajah siapa? Wajah siapa? Wajah Rasulullah. Ya. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Sekarang baca surat bareng-bareng, ya. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi hadirin, itulah sebenarnya kewajiban yang pertama, ya, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan karenanya jangan sampai kita murtad dari Islam yang akhirnya nggak percaya lagi sama Nabi Muhammad. Makanya dalam salah satu kitab namanya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, ada sebuah hadis dikutip oleh muallif Profesor Dr. Said Alwi Al-Maliki. Beliau pernah mengutip hadis yang berbunyi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang belum pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Bahkan beliau sampai mensyarah makna tuba bermakna al-jannah, surgalah bagi orang-orang yang belum pernah melihat aku, kata Nabi, tapi dia beriman kepadaku. Ya, seperti kita semua nih, kita ketemu Nabi belum? Ya, ngelihat Nabi juga belum. Mimpi pun juga jangan-jangan belum. Walaupun mungkin ada orang tertentu yang bermimpi, ya, tapi kemudian hebatnya kita bisa beriman sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan iman itu bukan cuma sekadar di lisan, ya, tapi betul-betul i'tiqad bil qalbi ini ada, wa amalun bil arkan juga ada. Kita ucapkan dengan lisan kita, kita yakinkan dalam hati kita, kita amalkan dalam kehidupan kita tentang keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi al-imanu bihi merupakan kewajiban yang pertama. Kemudian jamaah, termasuk yang kedua tadi adalah iktsarus salawat, memperbanyak membaca salawat. Apalagi di hari Jumat, di malam Jumat, perbanyak baca salawat jamaah. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini sebuah perintah. Allah dan Nabi, Allah dan para malaikat saja bersalawat kepada Nabi, ya. Maka kita orang-orang beriman diserukan, hai orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan ucapan Allahumma salli
ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Gak usah dimasalahin pakai sayyidina atau tanpa sayyidina, yang penting baca salawat itu dia maksudnya. Ya, yang aku pakai sayyidina afdal, silahkan ya. Jadi yang penting kita mengamalkan iktsarus salawat, memperbanyak membaca salawat. Termasuk jamaah ini kewajiban penting yang ketiga nih mau saya sampaikan. Bagaimana kita mahabbatu man ahabbahu, mencintai para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang saya maksudkan adalah bagaimana kita bisa mempraktikkan surat Al-Fat surat ke-48 ayat 29. Di situ Allah bilang apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, ila akhir ayat. Muhammad itu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya, para sahabatnya, mesti juga termasuk para pengikutnya, asyidda 'alal kuffar. Mereka sangat tegas dengan orang-orang kafir. Termasuk juga mereka begitu tegas terhadap bentuk-bentuk kekufuran. Ruhama'u bainahum, dan sesama mereka saling berkasih sayang. Ini yang saya mau tegaskan jamaah. Bagaimana kita sesama umat Islam harus saling berkasih sayang. Jangan sama orang Islam saling perang-perangan. Jangan sama orang Islam saling mencaci maki, menghina, menghujat, menjelek-jelekan, menjatuhkan. Na'udzubillah. Kalau kita ingin menjadi umatnya Nabi, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik, maka jadilah orang yang kalau sesama orang Islam itu saling perhatian. Ya, antar ustaz juga saling bahu membahu. Karena kadang-kadang ada juga antar ustaz saling menjatuhkan, ada nggak? Ada di sini ustaz begitu. Itu bukan ustaz itu, ya itu kiai yang kayak begitu. Ya, saya yakin jamaah kadang-kadang ada penyakit-penyakit hati. Makanya harapan kita mudah-mudahan guru-guru kita semuanya saling bersatu semuanya. Kalau ulama kita, kiai kita, ustaz kita bersatu, akan ada kekuatan jamaah sekalian. Ya. Tapi kalau ulamanya udah pecah belah, umat kadang-kadang jadi bingung. Ini ke sono ya, ini ke sini, kadang-kadang begitu jamaah. Tapi saya yakin ya, seluruh guru-guru kita itu orang-orang yang memiliki pandangan yang sangat jauh sekali. Ya. Dan kita tidak mengharapkan terjadi di tengah-tengah kita ada orang sama di luar Islam, ya itu akrab banget, ya sama orang-orang di luar Islam begitu romantis, ya sama pejabat-pejabat non Muslim semua begitu akur. Tapi kenapa dengan ulama sendiri, dengan orang Islam yang dianggap sama umat Islam yang lain begitu benci ya masa dia? Na'udzubillah. Jadi ada banyak keutamaan, ada banyak kewajiban-kewajiban yang mesti terus dilakukan oleh kita sebagai umat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu baru 3 jamaah. Yang pertama al-imanu bihi, yang kedua iktsarus salawat, dan yang ketiga mahabbatu man ahabbahu, mencintai para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang sangat penting jamaah, yang terus perlu kita lakukan, ya. Sebenarnya masih banyak lagi tuh, ya termasuk juga mahabbatu, ya yaitu mencintai Nabi, itu juga termasuk kewajiban. Dan yang terakhir saya sampaikan, walaupun masih banyak, ini juga yang gak kalah penting, nusratuhu wa ta'ziruhu. Bagaimana kita melakukan kewajiban membela Nabi dan menolong Nabi kita Muhammad SAW. Apa maksudnya jemaah? Kadang-kadang kita lihat di dalam kehidupan, gak sedikit orang-orang yang tapi ini katanya orang Islam, tapi Nabinya dihina ya maksudnya. Ya kalau umat bersatu ya maksudnya, mu'tasmu bihablillahi jami'a, itu ada kekuatan. Saya sering mengilustrasikan, coba bandingkan
Sapu lidi yang diikat dengan kekuatan, ya, kebersamaan, itu akan mampu menghalau kotoran yang begitu banyak. Tapi kalau sapu lidi cuma satu-satu aja Mas Hadian, bisa nggak ngebersihkan kotoran yang ada? Bisa ya Mas Hadian, cuma pegal banget kayak gitu ya. Ya, satu-satu pakai sapu lidi gitu bersih. Coba kalau dia bersatu. Nah, kita diikat dengan ikatan Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka kalau ada masalah, fa aslihu baina akhwaikum, islah jamaah sekalian. Yang sampai kita ada masalah tapi sering menghujat, sering serang-serangan, udah bukan waktunya jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita ikut mengaji, kita ikut mensyiarkan, mudah-mudahan kita semakin kuat persatuannya, ukhuwahnya, kepeduliannya, ya, sesama umat Islam. Intinya saya cuma mengajak, mari kita amalkan apa-apa yang diperintahkan sama Nabi dan juga tinggalkan apa-apa yang dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi dengan niat semua jamaah, kemudian juga jamaah semua diberi kesehatan, diberikan rezeki yang luas, diistiqomahkan semua dalam kegiatan dakwah, disyiarkan semua kegiatan-kegiatan Islam sehingga memberikan manfaat buat umat ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.